Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyatakan dengan ini setuju atau berada pada pihak pemerintah atas mosi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Pertama-tama mari kita luruskan terlebih dahulu pengertian dari isi mosi di atas. Yang pertama, pendidikan tersier berarti pendidikan yang berada di jenjang perguruan tinggi, diploma, dan yang sederajat dengannya. Sedangkan format daring berarti pelaksanaan pendidikan di pendidikan tersier tersebut dilaksanakan tidak secara langsung atau tidak secara tatap muka melalui perantara internet atau aplikasi pada pihak ketiga. Dan sekali lagi, kami sebagai tim pemerintah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kedudukan kami setuju atau berada di posisi pro atas mosi tersebut. Kami yakin bahwa pendidikan tersier yang berformat daring akan menciptakan suatu peluang jangka panjang, dobrakan yang besar akan dunia pendidikan, dan menjadikan dunia pendidikan terutama pada pendidikan tersier akan lebih fleksibel, inklusif, dan juga adaptif akan mahasiswanya. Izinkan saya sebagai tim pemerintah untuk menjabarkan 4 poin argumentasi yang akan kami sampaikan untuk memperkuat kedudukan kami pada mosi kali ini. Yang pertama, pendidikan tersier secara daring mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi. Sudah menjadi kenyataan nyata yang sering kali kita lihat bahwa pendidikan tinggi, baik itu di Indonesia ataupun di dunia, masih menyisakan kesenjangan yang sangat nyata. Seringkali mahasiswa dari daerah yang terpencil atau dari daerah yang jauh dari lokasi kampus ataupun juga masyarakat yang memiliki keberadaan ekonomi di menengah ke bawah dan juga masyarakat yang terlalaikan atau terbelakangkan akan infrastrukturnya seringkali menjadi orang-orang yang dipinggirkan secara pendidikan. Padahal mereka juga berhak mendapatkan pendidikannya seperti yang terdapat pada Undang-Undang Dasar bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikannya. Makanya suatu perubahan akan sistem pendidikan tersier ke format daring ini bukan hanya sekedar efisiensi semata, melainkan juga soal keadilan dan kemanusiaan atas para mahasiswa yang ada. Menolak format daring ini berarti kita menutup mata dan menutup pintu harapan bagi mereka yang sebenarnya paling membutuhkan pendidikan, yaitu mereka yang terpinggirkan secara finansial, secara infrastruktur akan hal pendidikan. Lalu, argumen yang kedua, format daring mengutamakan kesejahteraan belajar. Format daring yang permanen akan menghadirkan pendekatan cara belajar yang lebih adaptif dan cenderung fleksibel. Mahasiswa dapat mengatur waktu belajarnya, mengakses materinya secara kapanpun, dan tidak perlu bergantung kepada ruangan kelas yang terbatas secara tempat dan secara waktu begitu saja. Fleksibilitas dapat mendukung semangat dan kinerja mahasiswa karena merasa tidak perlu dibatasi oleh satu dan lain hal, tapi justru dapat mengekspor banyak hal yang dapat mereka temukan secara langsung melalui dunia internet secara daring. Lalu poin argumentasi saya yang ketiga bahwa pendidikan daring mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja di masa depan. Para mahasiswa mengambil perguruan tinggi atau perguruan pendidikan tersier tentunya bukan hanya sebagai suatu tempat untuk mereka mendapatkan hafalan-hafalan yang perlu mereka hafalkan setiap harinya, Senin sampai ke Jumat, bahkan seringkali sampai ke Minggu. Namun, mereka masuk ke dalam perguruan tinggi adalah untuk mendapatkan ilmu atau kompetensi-kompetensi yang akhirnya nanti mereka perlukan ketika mereka berada di dunia kerja atau mempersiapkan mereka ketika nanti mereka berada di dunia kerja. Dan kita perlu dapat melihat bahwa dunia pekerjaan saat ini pun juga sudah mengalami perkembangan-perkembangan yang secara drastis mengubah banyak hal secara fundamental di dalam dunia pekerjaan. Penguasaan akan hal daring menjadi suatu hal yang mesti dimiliki oleh seluruh calon yang akan mencalonkan dirinya dalam suatu pekerjaan atau suatu hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa hari ini. Format daring justru merupakan suatu wadah latihan bagi para mahasiswa yang ideal agar mereka dapat tersesuaikan dengan perkembangan dunia digital yang sudah terbawa oleh dunia kerja pada saat ini. Dan poin argumentasi saya yang keempat dan yang terakhir adalah format pendidikan konvensional bersifat usang dan tidak responsif terhadap perubahan zaman. Sudah saatnya kita mengakui bahwa cara konvensional akan pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan sebagainya sudah meninggalkan banyak masalah, yaitu sistem belajar yang kaku, birokratis, dan tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seringkali evaluasi yang dilakukan hanya kepada
nilai secara tertulis, secara teoritis, dan juga kehadiran di dalam kelas tanpa memikirkan mengenai kreativitas dan juga kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Hadirin sekalian, perdebatan ini bukan hanya sekedar soal metode pengajaran semata saja, tetapi apakah kita mau maju untuk mengambil suatu dobrakan menuju pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan juga lebih fleksibel? Atau hanyakah kita mau diam di posisi saat ini saja, berada di posisi sistem yang konvensional dan membatasi akses dan gagal menyiapkan para mahasiswa untuk berada di dunia kerja yang penuh dengan sistem yang lebih digital? Maka karena itu, kami sebagai tim pemerintah hari ini menyatakan kedudukan kami sekali lagi sebagai tim pro atau setuju. Karena kami yakin bahwa dunia pendidikan yang dialihkan menuju sistem format digital akan banyak mempengaruhi mahasiswanya untuk lebih aktif, untuk lebih dipersiapkan menuju perubahan zaman yang ada. Sekian dan terima kasih.